Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali di pembacaan kita Bulughul Maram pada hari ini. Masih dilanjutkan di bab tentang persaksian. Sekarang hadis yang ke 1222 tempat saya di halaman yang ke 312. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya dia itu ada menghitung syahadat zuri, persaksian zur, dusta, itu fi kabairi al kabairi fil akbari kabairi, pada besar-besarnya dosa. Muttafaqun alaihi fi hadisin tawil, pada hadis yang panjang. Ini hadisnya ini panjang, cuman ditulis yang berkenaan dengan bab ini. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan, mengelompokkan atau menghitungkan dengan saksi yang saksi dusta, saksi palsu atau saksi yang dusta itu adalah termasuk kategori dosa besar. Jadi saksi itu ya bukan hanya mendengarkan, saya mendengar tapi tahu kejadian betul, sebagaimana tahunya dia itu timba itu masuk ke dalam sumur, belum ragu suaranya, tapi dia tahu betul. Nah, namanya saksi, itu harus menyaksikan. Omongannya si saksi ini kalau sampai dusta, dia tidak menyaksikan dan dia berani menjadi saksi, sehingga bicaranya bicara yang mengarang. Nah, ini maka termasuk dosa besar. Urutan dosa besar itu kan syirik, ya. Itu paling besarnya dosa. Kemudian durhaka pada orang tua, ini juga termasuk dosa besar. Nah, termasuk ini juga. Kalau jadi hadis lain itu qaulul zur, ucapan bohong, bukan saksi tapi ucapan bohong. Dia berbicara tapi bicara bohong, ini termasuk kategori dosa besar. Bohong ini bisa jadi dia itu bohong membohongi orang lain, bisa jadi membohongi dirinya sendiri. Intinya saksi yang dusta ini adalah termasuk dikelompokkan oleh Rasulullah SAW dalam dosa besar. 1223. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibni Abbas, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Qala lirajulin, berkata kepada seseorang, dia bilang kepada seseorang. Sabda beliau kepada rajul tadi, taro syamsa, engkau melihat matahari? Qala, berkata rajul tadi, seseorang tadi, na'am, ya, melihat ya Rasulullah, mungkin gitu. Qala, Nabi bersabda, alam misliha fashhad, atas semisal itulah fashhad, maka bersaksilah. Audah atau tinggalkanlah. Jadi kamu jadi saksi itu seperti kamu itu melihat. Dan beliau ketika bersabda ini, matahari itu tidak terhalang oleh awan sedikit pun di siang pulau. Kamu melihat matahari, iya ya pulau. Kamu jadi saksi seperti itu, seperti melihat matahari yang tidak ada halangannya, tidak ada awan sedikit pun, tidak terhalang oleh apapun, jelas kamu melihatnya. Kamu jadi saksi seperti itu, menyaksikan sampai seperti itu. Kalau tidak, kamu tinggalkan, jangan kamu jadi saksi, maksudnya itu. Tidak usah jadi saksi. Kalau tidak melihat secara utuh seperti itu. Akhrajahu Ibnu Adi bi isnadin dhaifin wa sahahul Hakimu, telah mensahihkan di sini Hakim fa akhta'a. Hadis ini digolongkan di Ibnu Adi, dia golongkan hadis yang dhaif, Kenapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan dalam kitab ini, beliau itu kalau hadisnya ini hadis dhaif katakan itu, tapi matang atau isi hadis ini tidak berseberangan dengan hadis-hadis yang sahih, sehingga beliau pakai. Maka kita hadis ini dhaif, jangan buru-buru, tidak bisa dipakai dalil misalkan ya lihat dulu dhaifnya di mana, di bab apa itu dulu. Barangkali matan hadisnya itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Memang penilaian hadis yang begitu loh. Ada 10 penilaian, semuanya sahih, ada satu yang cacat, maka wah ini tidak sahih, maka dikatakan tidak sahih. 9 ini dikalahkan dengan 1. Cara penilaian hadis memang seperti itu. Bisa jadi begitu. Dan kalau di hadis-hadis yang di atasnya itu adalah menunjukkan seorang saksi itu tidak boleh dusta. Nah, kalau tidak dusta kan harus menyaksikan secara utuh. Apalagi saksi diminta, dia itu tidak menyaksikan tapi diminta untuk satu masalah yang besar. Kemudian tanah misalkan terjadi sengketa, kan jadi saksi gitu. Kok bukit bayar? Tidak. Kebetulan dia pintar ngomong. Tidak. Dia merangkai kata-kata dulu, dipersiapkan, pokoknya nanti dibikin, saya menyaksikan ini, bapak ini beli harga sekian, tanggal sekian, jam sekian, ya hari itu gitu ya, tahun sekian gitu ya. Dia dihafalkan dulu, sehingga ketika ditanya itu sudah tidak mikir lagi, sudah dihafalkan, disetting dulu. Bisa jadi seperti ini. Atau perkara-perkara persengketaan di antara muslimin satu sama lain, muslimin dengan muslimin, sengketa itu merupakan siksaan karena ada muslimin satu sama lain menjadi sengketa itu. Ini sebetulnya Allah itu mencicipkan adabnya Allah Ta'ala. Jadi mestinya muslimin satu sama lain itu kalbunya maksus atau kalau satu akhir, tetapi farq bercerai-berai. Ini jangan, dilarang. Perintahnya itu wa'tasmu berpegang teguh bihablillahi jami'an, perintahnya itu bersama-sama, wala tafarraqu, diperintahkan untuk berjamaah, kemudian dilarang untuk berjamaah. Walaupun berbeda masalah-masalah yang tidak
tidak pokok, tidak masalah. Nah, termasuk urusan-urusan seperti itu. Nah, menjadi saksi dan lain sebagainya, apalagi sumpah palsu. Jangankan urusan yang besar, urusan dagangannya sendiri. Ditanya orang, wah ini tadi sudah ditawar orang. Sekian kok jenengan nawar segitu, padahal tidak ada nama. Di dalam hadis itu di waktu asar. Kenapa di waktu asar ya? Waktu-waktu yang menyibukkan dia untuk segera pulang. Bagaimana caranya supaya dagangannya bisa laku? Kalau perlu sumpah dia sumpah. Dia sudah hawa nafsunya itu dagangan dari pagi tidak laku, waktunya sore. Nanti pulang pun bawa berat. Kalau zaman dulu itu ya bikin sumpah palsu saja supaya pembeli ini tergiur dengan dagangannya, termasuk usaha. Apalagi ada yang bantu, ya oke. Saya menyaksikan juga mbaknya itu memang tadi ada orang beli gitu kan. Tidak diminta jadi saksi, dia ikut nimbrung seperti itu pun tidak boleh. Wong diminta saja kalau tidak jujur, kata ini dosa besar apalagi tidak diminta. Dan orang kan sering kan di pengadilan, kita pernah diminta untuk jadi saksi orang perceraian. Ini cerai, pengalaman pribadi. Cerai orang lain. Ya, saya tetangga sudah saya lakukan. Ya, kalau masalah pokoknya saya tidak tahu. Kalau sudah sekian tahun, pada saat setahun lebih itu memang sudah bisa. Ngantang pas ini ngantang lainnya panggil satu lainnya, jadi saksinya itu antara saya dan teman saya itu tidak satu waktu 6 tahun jadi jadi cerai walaupun rujuk kembali. Jadi ya cerai di pengadilan, pulangnya itu goncengan lagi dan rujuk kembali saya gitu juga. Nah sempurna sampai sekarang masih jadi istrinya. Nah ternyata cerita itu di sana ditawarkan, ada penawaran urusan pun saat dengar sendiri perceraian pun itu saksi nih. Nah, berarti kalau tidak ada saksi dia bisa mencarikan saksi. Ini kan kebablasan. Bukan orang di luar Islam, orang Islam. Saya menyangka dia orang Islam. Tidak melihat, tidak menyaksikan, lebih selamatnya kita tinggalkan saja. 1224 wa anhu dan darinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memutuskan biyaminin dengan sumpah, wasyahidin dan dengan saksi. Sumpah dan syahidin berarti satu saksi. Akhrajahu Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa qala dan berkata An-Nasa'i isnaduhu jayyidun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu mithluhu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini Nabi itu pernah memutuskan satu perkara itu dengan sumpah dan saksi, persaksiannya. Kalau mungkin terjadi dalam ayat itu dua laki-laki itu di bab dair, bab hutang. Kalau tidak ada dua laki-laki maka satu laki-laki dua perempuan kalau ada. Kalau tidak ada laki-laki berarti lainnya sumpah. Lainnya sumpah.
Ini yang menuntut untuk sumpah. Kalau utang piutang kan urusan itu kan ada saksi, dan kalau tidak ada kesepakatan antara hutang dan piutang ini tidak ada rasa kepercayaan. Tapi kalau ada, nggak apa-apa sebetulnya, asal amanah. Kayak di ceritanya Bani Israil ini, ada hamba Allah untuk berhutang, kemudian saksinya mana? Saksinya Allah. Sudah. Yakin ya saksinya Allah. Nanti ketemu besok, kita ketemu di sini untuk memberikan uangnya lagi untuk bayar hutangnya, kita ketemu di sini. Nah, ternyata pas tempo waktunya bayar hutang itu, yang hutang itu tidak hadir. Halang. Nah, bagi yang menangis tidak resiko. Kalau sudah persaksiannya dulu Allah, dia ngambil kayu dulu balik, dan duit itu dimasukkan ke kayu itu sudah diambilkan. Ketemu sama pencari kayu yang mengutangi ini. Inilah persaksian mereka itu saking kuatnya, yaitu dengan persaksian kekuatan dia sama Allah Ta'ala itu Allah beri kemudahan. Yang satunya menginginkan tidak ingkar janji, yang satunya sudah percaya saudara itu pasti datang, nah itu sudah pasti, bagaimana caranya, pasti uang itu akan sampai kepada saya. Persaksiannya Allah saat itu mungkin begitu, itu tidak apa-apa. Maka hutang piutang bagi kita itu kan jarang disaksikan, kecuali kalau yang besar gitu. Padahal hutang itu sedikit itu jadi besar di warung. Pak, kita yang telaten Pak, ngerti. Dan tidak harus kita yang bayar, boleh jadi dibayarkan oleh orang lain. Kalau yang lunasi tidak apa-apa. Atau mungkin dilunaskan, tidak apa-apa, dilunaskan pun betul bayar. Nah, jadi. Nah, saksi dalam hutang piutang ini diperlukan kalau di kemudian hari itu terjadi persengketaan. Misalnya terjadi ya tidak masalah, ya. Beritaan itu perlu. Nah, Rasul pernah memutuskan dengan sumpah dan satu saksi. Dia bersumpah, kemudian saksinya satu. Bisa jadi satu orang. Setelah itu dia bersumpah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya saksi itu dalam pandangan Islam itu dibutuhkan. Ada syariat soal saksi. Kesaksian itu ada. Dan ini orang-orang yang di luar Islam pun juga memakai ini, kesaksian ini. Urusan apa gitu ya, bahkan urusan nikah saja pakai saksi. Apalagi hutang piutang, orang yang besar. Selesai di bab persaksian. Kita masuk di bab berikutnya, bab dakwah wal bayyinat, bab tentang dakwaan dan bayyinat. Dakwah itu adalah bisa pengakuan, bisa penuduhan, tuduh dakwakan orang lain, bisa ngaku ini milik saya, padahal bukan milik saya, entah miliknya atau pokoknya ini barang saya. Mendakwakan diri bahwa itu adalah miliknya, atau mendakwakan kepada orang lain berbuat sesuatu itu barangnya dia. Maksudnya tuduhan, tuduh. Kemudian bukti, ada tuduhan, ada bukti. 1225 Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu, dengan tuduhan mereka, lau yuqta, kalaulah diberikan anasu orang banyak itu bidak walu,
Ladda'an nasu dima'a rijali. Sungguh akan mendakwah, akan menuduh orang itu pada darahnya seseorang, akan menuduh membunuh itu. Kalau tuduhan itu diberikan kepada manusia, diserahkan kepada manusia, tuduhan menuduh ini berbunyikan, maka pasti seseorang akan menuduh orang lain akan membunuh orang lain atau terjadi pembunuhan, kemudian dilemparkan kepada orang lain, dituduhkan orang lain. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka, harta mereka dituduh, didakwa miliknya atau dakwa ini milik anakku, ini milik si dia dan sebagainya. Kalau diberi kebebasan manusia itu untuk mendakwa. Walakin akan tetapi al-bayyinun, al-yaminun, bukan bayyinun, al-yaminun sumpah, al-mudda'a atas orang yang dituduh, alaihi atasnya, muttafaqun alaihi disepakati atasnya, walil Baihaqi, dan dalam Baihaqi bi isnadin shahihin, dengan syarat yang sahih, al bayyinatu, bukti itu alal mudda'i, atas orang yang menuduh, wal yamin, dan sumpah itu atas man angkar, orang yang mengingkari. Jadi kalau tidak ada sumpah, tidak ada bukti itu, orang-orang itu tidak ada hukum itu pasti akan menuduh seseorang, kamu bunuh dia, kamu yang bunuh dia. Nah, terjadi begitu, atau ini milikku, ini hartaku, ini harta anakku, ini harta saudaraku, dan sebagainya. Kemudian Islam mengatur itu harus ada sumpah dan bukti. Kemudian bukti itu bagi orang yang menuduh, kamu kok menuduh dia, buktinya mana? Nah, bagi orang yang dituduh, kalau tidak betul apa yang dituduhkan harus sumpah. Wallahi saya tidak melakukan. Jangan kebalik, orang yang menuduh malah sumpah. Wallahi dia itu berbuat seperti itu, salah. Orang yang menuduh dia bawa bukti, ini loh buktinya. Bukan saya menuduh ya, tapi saya memang punya bukti lah itu. Betul kamu itu, kemudian sumpah. Nah, kalau dia mengingkari sumpah, kalau dia tidak berani sumpah, berarti dia benar. Buktinya ada. Apa saja, bukan urusan apa saja lah, menuduh seorang, kamu sesat lah misalnya itu ya. Ini kamu sesat, orang nuduh sumpah gimana ya? Orang nuduh ya punya bukti, kamu begini buktinya, berarti kamu sesat, misalkan begitu. Berarti yang dituduh, walaupun saya tidak melakukan itu, nah ini ya, yang satu itu punya bukti, yang satu punya sumpah. Kan ada lah yang seperti itu dituduh dan sumpah, orang dulu di apa namanya, ketika sholat Idul Fitri itu ada yang lebih, ada yang mendahului 3 hari orang itu katakan telepon sama Allah langsung. Ya dari omongannya saja kan sudah tidak masuk akal. Bukan inilah akun, disamakan dengan makhluk. Boleh laisa kami sendiri saja, tidak bisa dimiripkan dengan siapapun. Allah itu ya Allah, tidak bisa dimiripkan. Meskipun dalam ayat itu adalah kekuasaan Allah di tangan Allah, jangan kita bayangkan Allah di tangan itu kan kekuasaan ya. Di tangan pemerintah, bukan pemerintah punya tangan, tidak, pemerintah itu juga dia tidak tahu. Artinya di bawah kekuasaan pemerintah, sama seperti itu sering. Atau Allah masyriq wal maghrib, ya. Allah itu di ujung timur dan ujung barat, bukan berarti Allah tempatnya di sana. Tidak ada punya ilmu kita untuk begitu, dan kita tidak diperintahkan untuk memikirkan, berkhayal-khayal tentang Allah.
Kita itu diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah. Dan perintahnya Allah apa? Menyembah, mengabdi, jangan tidak ada perintahnya untuk menghayal-hayalkan, membangkit-bangkitkan bayangan kita kepada Tuhan. Dan tidak ada perintah jangan dilakukan. Boleh, sudah diperintahkan dilakukan. Jadi kembali ke sini apa saja. Seandainya tidak ada syariat tentang sumpah dan bukti ini, maka hancur. Orang saling menuduh, orang saling mendakwa sesuatu yang bukan miliknya, menuduh seseorang yang tidak berbuat. Ketika tuduh menuduh itu tidak atau bukan dari aturan Islam, kecuali kalau dalam hal kebenaran. Tuduhannya itu cuma jari ini lah ya, kita akan sering itu. Katanya dia itu begini, terus kita untuk membenarkan. Apalagi yang dijadikan judul itu muslimin, jangan. Begitu muslimin itu terkena musibah seperti itu, jalan pertama kali yang kita bayangkan adalah tidak mungkin itu. Karena itu ternyata benar nasihat itu. Karena nasihat itu dengan cara hikmah. Nasihat itu dengan cara hikmah, tidak menjadikan dipermalukan. Kan sering antara menasihati dan memalukan orang, mempermalukan orang itu sering. Nasihati dibawa dengan Pak harus bernasihati. Oh ini loh bukti ini justru ada terjadi kebiangi kan. Ya nasihati saja. Jenengan es tuh kalau perlu ada orang jenengan langsung di ampun balik misalkan itu barangnya karena saudara muslim. Jadi kehormatan saudara muslim adalah kehormatan kita juga. Wong Islam menurut kita tidak ada rasa risih, berarti ya antara satu sama lain itu kita masih ada dinding Islam satu dan yang lainnya itu berarti kita masih pokoknya aku sepenting aku orang. Tidak begitu. Muslim misalnya tertindas, so kita tidak ada rasa apa-apa. Palestina diperang itu, untungnya orang Indonesia malah begitu. Ya, mestinya kita juga itu. Kan ada saudara kita yang sampai turut tanzilah, jadi sampai libur, asar, maghrib bisa 10. Kita mungkin belum bisa mengamalkan itu, tapi doakan saudara kita yang bisa. Jadinya wa mustadafina minal mu'minina fi Palestina. Meskipun tidak kenal, tidak harus kenal. Atau ada orang sakit, kita doakan. Al-Mashimat domina, tapi Jamil Muslim tidak ada. Tanpa kita dan tidak harus dia tahu. Karena mendoakan saudaramu, saudara tidak tahu kamu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Baik orang yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi. Baik orang yang menyerang kita ataupun orang yang tidak menyerangi kita. Kalau itu muslim, musuhi tidak apa-apa. Doakan supaya mereka mendapat hidayah. Apa ada musuh? Saya kira tidak. Itu cuma salah persepsi saja satu sama lain. Akan menghindarkan diri kita itu berpaham perpuluhan. Jadi kita panasnya itu kalau Islamnya dihina. Organisasinya dina, organisasi sing jenenge yo kowe lan kok jenenge dhewe gendirane gawe dhewe jenenge opo lan. Tapi kalau Islam ada dina ya kayak Nabi Muhammad, kalau dia ada diseru bukan namanya itu dia tidak nyambut. Pernah Rasulullah itu ya gampang itu Nabi diam aja. Gampang orang yang celaka. Ya kamu diam aja ya Rasulullah, kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia makin menjarah sama apa itu. Cangkirang itu diam saja Pak. Walaupun kita hitam, itu bukan nama, bukan nama. Sering kan kita begitu. Apa namanya? Tidak berbiro merawani. Kalau Islam sudah dina kayak Rasul, tapi kalau sudah Rasulullah dina wah udah punya beliau Rasul itu bukan pangkat jabatan pemberian orang, bukan pilihan. Tetapi ini Allah Ta'ala yang memberi. Nah ini Allah saja yang milih, kamu tidak cocoknya gimana?
Cocok nggak cocok ya bukan pilihan, tidak akan diubah oleh Allah. Begitu juga syariat Islam ini. Meskipun orang satu dunia tidak ada yang cocok, itu tetap syariat itu tidak akan berubah oleh Allah. Syariat saya karena tidak ada yang melakukan tak ubah, tidak Allah Ta'ala, maka tidak akan berubah syariat. Ya adanya seperti itu, tergantung orang mau apa tidak dari saja. Jangan diputing lah. Cocoknya kapan? Kamu cocokin. Apalagi kalau di sini tidak cocok, di sana cocok, sama saja. Ya, Islam itu adalah ya, Nabi Muhammad itu kan pembawa Islam. Muhammad Rasulullah itu adalah penghormatanmu untuk seluruh. Tidak ada istilah Islam Jawa, Islam kuno, Islam anyar, tidak ada. Jadi kan sering. Aku juga Islam jalannya mau Jawa, piye ya? Dan ada mati gay udah. Wah, pripun gila. Kok Islam jalannya mau Jawa? Akhirnya Jawa ini sih dilanjutkan. Mestinya dibalik. Aku ya mau Jawa, ini kan mau Islam lah. Sehingga tidak makan Islam. Sehingga tak terjadi orang-orang Muslim punya gawe itu tidak ada bedanya dengan orang-orang non-Muslim. Orang-orang boleh sama. Di tokoh desa itu di Solo nikah kebetulan si setri itu anaknya udah panah. Nah dia punya gawe itu haram di sini suruh baik itu gendel-gendel itu tengah itu boten nih karena hitungannya lewat saya berasa digawe beri kok jenengan saya ribet jenengan norek ya teman-teman ngomong ya jadi mungkin ngantainya ngomong suami itu pun tidak ada dokter ini pengajar dalam rangka ini kita mencarikan kan ragu ya dulu mana ini kira gini kayak nyangka ini kayak ulang ini. Ada orang-orang yang memang sebetulnya jadi muslimin tapi dengan aturan Islam sendiri ya ada juga semacam tadilah kita itu berhati-hati, tidak sembarang kita itu berbuat sesuatu yang melanggar, termasuk dalam tuduhan yaitu tuduh tanpa bukti apa saja, lebih baik kita akan selamat. Kul khairun min yasmuti, jangan kayak itu. Apalagi menuduh kepada seseorang soal kekafiran, ayo menuduh dia kafir, terus apa hukumnya? Nek kafir tenan terus ngopo? Kalau tidak kafir, saya kembali. Hati-hati lagi, bukan perkara yang seperti itu. Nah, Islam itu dengan jalan supaya keislamannya itu bisa bersaudaraan, maka ada sesuatu pertama kali tabayun. Ada perintah bercari benarnya sih, marok sih. Jangan tanya kepada orang yang tidak bersangkutan, nanti jawabannya akan berbeda. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada ala qaumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan ala qaumin, menghadapkan satu masalah. Ala qaumin atas kaum al-yamina, ain pakai ain, menawarkan arodo, Papua sambungannya kayak tadi isu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan atas kaum al-yamina sumpah, ditawarkan siapa yang bersumpah
Fa asra'u, maka mereka itu bersegera. Balapan cepat-cepatan. Mereka bersegera yang ditawari Nabi tadi. Fa amara, maka beliau memerintahkan, Nabi merintahkan an supaya yushama bainahum, sama itu kan undian, itu kan anak panah, undian. Maka beliau memerintahkan supaya mengundi mereka bainahum, di antara mereka fil yamini, pada urusan sumpah tadi. Ayyuhum, mana-mana mereka itu yaklifu, ya dia itu bersumpah. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Ini ceritanya di beberapa itu punya satu kasus bermasalah, tidak ada bukti, ya buktinya tidak ada semua. Buktinya ada kabeh. Ini barangku lah ini. Ini punya saya semua, masing-masing didakwakan barangnya, padahal tidak ada buktinya. Karena Rasulullah ditawarkan, siapa yang mau bersumpah? Disian sumpah itu. Padahal kalau sumpahnya bohong, ya dosa besar. Maka orang jumdilan. Yang namanya kayak orang arisan itu, nasib-nasib kayak dinasib, tapi ini untuk menentukan satu hukum yang harus diputuskan, sementara banyak yang mengaku miliknya kemudian tidak ada bukti sama sekali. Tidak ada. Maka tidak ada bukti, tidak ada saksi, sumpah. Mungkin ini yang bisa sampaikan seperti satu yang akan datang. Sebenarnya ini libur gitu. Nyata itu. Pun dia kesel ngatan. Aku boleh ada.